Jaksa KPK tuntut ex-dirut PT SMS di 4,6 tahun penjara. Oknum Dr. MY ditetapkan status tersangka. Tapi dengan berdasarkan alat bukti kita dapat, saksi, CCTV dan bukti lainnya, kemudian dari perawat pun. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulyah, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi RI di persidangan Pengadilan Tipikor kelas 1A Palembang tuntut ex-direktur utama PT SMS Sarimuda 4 tahun 6 bulan pidana penjara. Diduga terdakwa memperkaya diri sendiri, terbukti korupsi angkutan batu bara, rugikan negara 2,3 miliar rupiah. Persidangan kasus dugaan korupsi angkutan batubara dengan terdakwa ex-direktur utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Sarimuda di Pengadilan Negeri Tipikor kelas 1A Palembang. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi RI bacakan nota tuntutan terdakwa. Jaksa menilai terdakwa menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri dan orang lain PT sesama mitranya hingga menyebabkan kerugian negara 2, miliar rupiah dari total keseluruhan 15 miliar lebih. Jaksa KPK menilai perbuatan terdakwa melanggar pasal 03, pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan itu meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti 2,3 miliar rupiah dan apabila tak dibayarkan diganti pidana tambahan 1 tahun kurungan penjara. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Atas tuntutan jaksa tersebut, terdakwa Sarimuda setelah berkoordinasi melalui kuasa hukumnya menyatakan sangat tak sependapat dan akan melakukan pembelaan atau pledoi baik secara tertulis maupun lisan di hadapan majelis hakim persidangan. Saya sih yakin ya, optimis bahwa karena apa? Fakta persidangan sudah terungkap semua. Hanya saja tadi jaksa tidak mengungkap semuanya, dipotong itu. Ada titik-titik yang harusnya dilanjutkan. Tidak sependapat dengan tuntutan jaksa? Tidak sependapat sama sekali. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Setelah melakukan penyidikan panjang dan lengkapnya barang bukti berupa hasil lab forensik Mabes Polri serta DNA, oknum dokter di Palembang ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolda Sumatera Selatan. Oknum dokter terbukti melakukan pencabulan terhadap istri pasien dengan modus menyuntikkan obat bius atau penenang. Dari beberapa barang bukti dan penyidikan, Subdit PPA Polda Sumatera Selatan menetapkan tersangka terhadap Dr. inisial MY, 34 tahun, dokter spesialis ortopedi di salah satu rumah sakit di Palembang telah dilakukan penahanan. Penetapan tersangka dan penahanan berdasarkan lengkapnya barang bukti berupa jarum suntik yang digunakan, botol bekas cairan yang disuntikan, pakaian yang dikenakan korban, serta rekaman CCTV saat korban masuk dan keluar dari ruangan. Korban inisial TAF 21 tahun dicabuli tersangka di dalam ruangan VIP salah satu rumah sakit di kawasan Jakabaring, Palembang pada 20 Desember 2023. TAF merupakan istri pasien yang tengah hamil 4 bulan saat kejadian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menjelaskan dari hasil uji laboratorium forensik, barang bukti suntikan mengandung midazolam dan di ujung jarum suntikan identik dengan DNA korban dari hasil tes DNA. Kita dapatkan bukti bahwa suntikan yang kita dapatkan itu mengandung midazolam dan di ujung suntikannya itu, di jarumnya itu DNA-nya identik dengan DNA korban. Ya, nah, kemudian dari alat bukti yang lain kita dapatkan keterangan saksi, kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saat ini oknum dokter atau tersangka masih dalam perawatan karena sakit di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya pemirsa, diduga supir mengantuk, minibus atau travel yang bermuatan 6 orang terjun bebas ke aliran Sungai Kelingi di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Akibat kejadian itu, sopir dan 3 orang penumpang tewas terjebak di dalam mobil yang tenggelam di dasar Sungai Kelingi. Beginilah rekaman amatir warga saat proses evakuasi minibus yang terjun bebas ke Sungai Kelingi di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Musirawas. Peristiwa laka tunggal ini membuat heboh warga dan viral di media sosial. Dari rekaman amatir terlihat warga bergotong royong dengan menggunakan tali berusaha mengevakuasi korban yang ada di dalam minibus. Minibus yang merupakan travel jurusan Palembang Muratara ini bermuatan 6 orang penumpang. 4 orang tewas dalam kecelakaan tunggal ini, diantaranya 3 penumpang travel dan 1 supir, sementara 2 penumpang lainnya berhasil selamat. Diduga sang supir mengantuk saat melewati jalan di bawah jembatan Kelingi, perbatasan Desa Lubuk Muda dengan Muara Kelingi. Travel sendiri dari arah Palembang hendak menuju ke arah kota Lubuk Linggau. Namun sesampai di bawah jembatan di Kecamatan Muara Kelingi, mobil yang dikemudikan Atman hilang kendali dan langsung terjun ke Sungai Kelingi di samping jembatan. Mobil tersebut berjalan dari arah Palembang menuju Lubuk Linggau. Dan dalam perjalanan di Desa Lubuk Muda, mobil tersebut diperkirakan supir mengantuk, terjun bebas ke Sungai Muara Kelingi dengan 5 penumpang dan 1 supir. Dan 4 orang meninggal, diantaranya supir dan 3 penumpang. 3 korban yang berasal dari Kabupaten Musirawas Utara sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara petugas kepolisian saat ini sedang berusaha mengangkat bangkai mobil yang berada di sungai untuk naik ke aspal guna diamankan di Mapolres. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Banjir besar kembali landa Kabupaten Oku. Informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews.
Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali ke iNews malam setiap hari hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Banjir parah kembali landa Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Sedikitnya 6 kecamatan terdampak, ketinggian air mencapai 2 meter lebih, rendam pemukiman warga. Hujan deras melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, menyebabkan Sungai Ogan dan beberapa sungai merendam ribuan rumah dan merusak sedikitnya 2 jembatan. Ketinggian air di beberapa wilayah seperti Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat mencapai 2 meter lebih hingga merendam rumah warga. Sedikitnya 6 rumah warga hanyut terbawa arus. Badan Penanggulangan Bencana Oku mencatat sedikitnya 6 kecamatan terdampak. Jumlah itu dipastikan bertambah serta ribuan warga terdampak. Serta 2 jembatan putus di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Lengkiti. Air yang masuk sejak Rabu malam hingga Kamis siang. Air terus naik melanda kawasan pemukiman. Saat ini warga berjibaku menyelamatkan diri dan memerlukan bantuan. Nah, untuk desa yang terendam itu belum kita data karena kita masih fokus pada evakuasi dan penyelamatan sekarang. Oke, yang terparah di daerah mana, Pak? Di antaranya itu daerah Karangagung dan Desa Batu Kuning itu terparah. Umur berapa yuk? 2 hari. 2 hari. Terjebak di banjir yuk? Iya. Lah tinggi rumahnya yuk? Iya, Pak. Oh. Pemda setempat menyiapkan beberapa tempat untuk evakuasi warga termasuk rumah dinas Bupati Oku. Diketahui hingga pukul 2 siang ketinggian air terus bertambah, sementara jalan lintas Sumatera tidak bisa dilalui. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Seorang bayi yang masih berumur 2 hari terjebak banjir di Kelurahan Batu Kuning Oku dan berhasil dievakuasi. Seorang polisi menggendong melewati arus deras. Inilah detik-detik penyelamatan seorang bayi yang masih berumur 2 hari dievakuasi seorang anggota polisi dari lokasi banjir di rumah orang tuanya di Kelurahan Batu Kuning Ogan Komering Ulu. Bayi bersama keluarganya berhasil dievakuasi menggunakan perahu karet dari tim gabungan dan seorang anggota polisi. Sebelum dievakuasi, orang tuanya bersama sang bayi terjebak di rumah.
dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih, sehingga nyaris menenggelamkan rumah mereka. Korban berhasil diselamatkan setelah menempuh waktu setengah jam melewati arus air yang deras dibantu BPBD dan masyarakat. Umur berapa yuk? 2 hari. 2 hari? Terjebak di banjir yuk ya? Iya. Lah tinggi rumahnya yuk? Iya Pak. Oh, itu sempat ditolong Pak Polisi tadi? Ya Alhamdulillah. Kami menyelamatkan bayi yang umur 2 hari beserta ibunya. Dia sudah mengamankan diri dulu di yang tebing, agak tebing. Kemudian kami selamatkan dengan perjalanan setengah jam baru sampai kemari. Alhamdulillah bayinya bisa selamat tepatnya. Saat ini kondisi beberapa wilayah terdampak banjir masih banyak bertahan di rumah mereka. Dari akun Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Berniat meninjau pasca banjir pada awal bulan kemarin di kampung halaman Desa Laya, Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin malah terjebak banjir. Kejadian berawal ketika Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin tiba di Batu Raja pada Rabu malam kemarin 22 Mei 2024. Hujan deras yang melanda kawasan hulu Kabupaten Oku menyebabkan air Sungai Ogan dan beberapa sungai lainnya meluas. Dalam 1 bulan, 2 kejadian banjir besar melanda kawasan Oku hingga menyebabkan ribuan kepala keluarga dan rumah terdampak, termasuk kampung halaman Ketua Mahkamah Agung. Syarifuddin turut menyorot kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi di Kabupaten Oku. Dirinya menilai banyak terjadi kerusakan lingkungan khususnya daerah hulu Kabupaten Oku. Mungkin perlu kita evaluasi, perlu kita melakukan penelitian apa sih yang menyebabkan banjir seperti ini bisa terjadi berulang dalam waktu dekat. Karena hampir puluhan tahun sebelum ini tidak pernah banjir seperti ini. Dirinya sendiri saat ini mengaku masih akan berada di kampung halamannya sambil menunggu banjir surut. Dari akun Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Raja pencuri sepeda motor diringkus polisi. Informasinya setelah pariwara berikut. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang sudah lebih 20 kali beraksi hingga membuat warga Kota Palembang dan Banyuasin resah ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Inilah detik-detik penggerebekan rumah seorang raja, pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan oleh Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat penggerebekan terjadi, pelaku bernama Reza Apriansyah yang tengah tertidur pulas tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah menangkap pelaku, polisi kemudian mencari barang bukti dan menemukan mata kunci letter T yang disimpan pelaku di bawah kasur. Menurut keterangan polisi, pelaku sudah 20 kali beraksi di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, pelaku berperan sebagai eksekutor dan temannya yang masih dalam pengejaran polisi berperan sebagai pengamat situasi saat beraksi. Pelaku biasanya beraksi di halaman parkir minimarket dengan mengincar motor yang ditinggal pemiliknya berbelanja. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil curian. Bahwasanya 2 orang pelaku curanmor ini telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor kurang lebih pada 20 TKP, di mana dari 20 TKP tersebut 12 TKP berada di wilayah hukum Kota Palembang dan 8 TKP berada di lain kabupaten, yaitu khususnya di Kabupaten Banyuasin. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Motor milik salah satu penghuni kos di Palembang, Sumatera Selatan dicuri saat berada di parkiran. Aksi pencurian itu sendiri terekam kamera pengawas. Inilah aksi spesialis pencurian sepeda motor milik korban, Ivan, 23 tahun, warga Jalan Sila Beranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang yang terekam kamera pengawas di lingkungan kosan. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku dengan menggunakan masker lalu masuk melalui pagar kos-kosan yang dirusak. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini masuk dengan cara mengendap-endap lalu mengambil motor Scoopy yang terparkir di halaman kosan.
Aksi curanmor sempat diketahui warga yang melihat pelaku akan mengambil motor lainnya. Mendengar teriakan warga, pelaku pun kabur dengan membawa motor milik korban sehingga membuat korban dan penghuni kosan lainnya terbangun. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan korban ke kantor polisi. Motor skupi ya? Skupi, dikunci tak? Iya dikunci. Tapi tak digembok? Tidak digembok tadi. Diutang ya? Sudah berapa kali kejadian sini? Sudah ada beberapa kali, cuman dalam waktu yang tempo yang jaraknya sangat lama lah. Kak. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kali ini insyaallah kita akan kembali ke pembahasan tafsir. Diminta untuk membahas tentang tafsir lagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan surat Al-Bayyinah. Bayyinah ini artinya jelas atau penjelasan ya. Surat yang ke-98 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat Al-Bayyinah ini mempunyai banyak nama. Sebenarnya ulama ini kalau seandainya misalkan nama Bayyinah artinya macam-macam, artinya A, B, C, D, nanti akan disebutkan sama ulama. Ini arti yang pertama dalam surat Al-Bayyinah ini, arti kedua, arti dan ketiga. Nama surat ini disebut dengan nama A, B, C, dan D. Termasuk Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini ada yang mengatakan namanya surat Al-Bayyinah, ada yang mengatakan surat Bariyah, ada juga yang mengatakan nama surat ini Ahlul Kitab, ada juga yang mengatakan nama surat ini Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Banyak namanya. Contoh misalkan kenapa di sebagian ulama mengatakan menjelaskan nama surat ini adalah Al-Bayyinah. Li'anna adillata risalatil Islam wadihah. Bikuli muta'ammilin akilin yuridul haqqa. Al-Bayyinah artinya jelas. Kenapa surat ini dinamakan surat yang jelas? Karena dalil-dalil tentang Islam, risalah Islam itu sudah sangat jelas. Tentang agama Islam itu seperti apa, itu sangat jelas. Bagi orang yang memperhatikannya, bagi orang yang berakal yang menginginkan kebenaran. Ini dijelaskan di dalam kitab
awal marah atadabbarul Quran di halaman 312. Nama ini juga disebut dengan lam yakunil ladzina kafaru. Ulama mengatakan nama surat ini lam yakunil ladzina kafaru karena Allah membuka awal surat ini dengan mengatakan lam yakunil ladzina kafaru. Makanya surat ini sebagian ulama mengatakan namanya lam yakunil ladzina kafaru. Ada juga yang menamainya dengan Al-Bariyah. Kenapa surat Al-Bayyinah ini juga dinamakan dengan surat Al-Bariyah? Al-Bariyah itu artinya makhluk. Surat makhluk namanya ya. Karena di situ ada kata Al-Bariyah di dalam surat ini. Ada juga mengatakan nama surat ini surat Ahlul Kitab. Karena Allah Ta'ala juga menyinggung lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu artinya. Sedangkan inti pembahasan surat Al-Bayyinah, al-mihwar ar-ra'isi li surah dinullahi wahid al-Islam. Surat ini menjelaskan agama Allah itu cuma satu, Islam. Walaupun nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, semuanya beragama Islam. Walaupun syariatnya beda-beda, ada yang sholatnya sampai berdiri misalkan, ada yang sholatnya cuma 2 waktu. Nah seperti itu. Nah kita bacakan Bapak-Bapak sekalian berkaitan dengan surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat yang pertama. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir mengenai maksud ayat yang pertama ini. Beliau menukil perkataan Mujahid dan Qatadah bahwa maksudnya mereka ini ahlul kitab, orang musyrik, tidak benar-benar meninggalkan agama mereka sampai jelas kebenaran bagi mereka. Sebenarnya kadang-kadang kebenaran sudah sampai kepada mereka. Contoh orang Yahudi. Orang Yahudi ketika kedatangan Nabi Muhammad, mereka paham itu Nabi sebenarnya. Cuma masalahnya bukan berasal dari kelompok kita, bukan dari Bani Israel. Kenapa dari Arab? Sebabnya bermacam-macam. Inilah sebab ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa sih yang membedakan ahlul kitab, musyrik sama kafir? Beda. Ahlul kitab itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab itu artinya yang diberikan kitab suci. Nah, yang diberikan kitab suci orang Yahudi sama Nasrani. Ada Taurat sama Injil. Musyrik beda lagi. Musyrik itu artinya yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah bisa jadi dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Memang dia menyembah Allah. Ini yang terjadi pada kaum musyrik Quraisy saat itu. Mereka itu memang menyembah Allah mereka. Menyembah Allah. Tapi juga mereka itu menyembah selain Allah. Menyembah berhala dan seterusnya. Itu namanya musyrik. Menyembah Allah namun juga menyembah kepada yang lain. Kalau orang kafir beda lagi. Kafir itu artinya ingkar. Dia bukan beragama Islam. Murtad lebih khusus lagi kalau murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Sehingga hukumnya berbeda-beda nanti konsekuensinya. Contoh misalkan hukum murtad sama kafir. Misalkan kita ini misalkan salah satu contohnya nanti dibedakan dalam Islam. Contoh orang kafir. Orang kafir
Dalam agama Islam, orang tua masih wajib menafkahi anaknya yang belum balik, yang belum bisa bekerja. Walaupun anaknya itu kafir, itu tetap wajib menafkahi anaknya. Begitu juga sebaliknya, orang tuanya nggak mampu, anaknya itu mampu, namun bedanya anaknya muslim atau mu'alaf, orang tuanya kafir. Misalkan ada satu keluarga yang non muslim misalkan, tiba-tiba ayahnya masuk Islam. Hanya satu yang masuk Islam, baru satu saat itu. Sementara anaknya masih kecil. Atau misalkan sudah SMP, yang dia bisa memilih agama. Dari awal mereka beragama non-muslim. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Dari awal mereka beragama non-muslim, tapi kemudian hanya ayahnya inilah, baru ayahnya inilah yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Maka tetap wajib menafkahi anaknya tadi, walaupun beda agama. Walaupun beda agama, tetap wajib. Tapi kalau murtad lain lagi, kalau murtad. Umpamanya misalkan satu keluarga ini beragama Islam. Ada satu anaknya yang keluar dari agama Islam, pindah agama. Pindah agama, anaknya itu. Sehingga cuma dia inilah yang beragama non-muslim. Awalnya Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam. Ini murtad namanya. Nah, kalau murtad, maka ayahnya tidak wajib untuk menafkahi anaknya yang murtad. Nah ini beda, murtad itu berarti awalnya dia muslim, tapi kemudian pindah agama. Beda yang sama kafir dari awal, beda. Kenapa seperti itu? Kok dibedakan? Karena hukum asalnya orang murtad itu diperangi dianya. Untuk kembali lagi ke dalam agama Islam, diperangi, dia tidak diberikan nafkah, tidak diwajibkan orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang murtad. Kecuali kalau mau, kalau kesian saya Pak Ustadz, walaupun yang murtad ini ya mungkin ikut-ikutan temannya, misalkan katanya saya mau ngasih, tetap mau ngasih, memberikan nafkah untuk dia, silakan, boleh, tetap boleh, nggak apa-apa. Cuma hukumnya nggak wajib seperti itu. Allah alim bisawab. Ini ayat pertama. Ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Itu utusan. Nabi Muhammad itu utusan dari Allah yang membacakan Al-Quran, yang merupakan lembaran-lembaran yang suci. Ini yang dijelaskan. Al-Quran ini dikatakan oleh Allah Ta'ala lembaran-lembaran yang suci. Nabi kan membacakan Al-Quran. Beliau tidak membacakan Injil ataupun Taurat. Al-Quran ini beda dengan kitab yang lainnya. Walaupun di situ sama-sama ini Ustaz ada kitab yang banyak ilmunya. Al-Quran lebih banyak ilmunya dan ini kitab suci. Yang disucikan. Allah sendiri yang mengatakan kitab ini disucikan. Sucinya dari hal apa? Dijelaskan di dalam surat yang lain, surat Abasa, surat ke-80 dari ayat ke-13 sampai 16. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Itu kitab-kitab yang dimuliakan, lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah. Kitabnya itu ditinggikan dan sucikan. Dan berada di tangan para utusan, yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Khusus Al-Quran
Al-Quran Allah kasih isyarat di dalam ayat yang ke-14 surat Abasa. Marfu'atim mutahhara. Al-Quran itu ditinggikan dan disucikan. Sehingga apa maksudnya? Maksudnya kata ulama ini isyarat nih. Al-Quran itu diletakkan secara posisi ya di tempat yang tinggi. Sebagai adab kepada Al-Quran, mushaf Al-Quran, kata Allah Ta'ala marfu'ah ditinggikan, jangan letakkan Al-Quran itu di lantai, jangan. Karena Al-Quran itu ditinggikan, marfu'ah. Jangan letakkan di lantai atau jangan ditumpuk yang paling bawah. Jangan, kecuali semuanya mushaf Al-Quran. Ini misalkan mushaf Al-Quran kita tumpuk dengan buku, jangan. Adab yang Allah Ta'ala jelaskan marfu'ah, Al-Quran itu diletakkan di tempat yang tinggi. Kalau mau tumpuk, letakkan dia di posisi yang paling atas. Walaupun itu buku agama. Mutahharah. Dan Al-Quran itu disucikan. Sampai-sampai ulama ini menjelaskan hukum. Kalau kita ini berhadas, boleh nggak menyentuh Al-Quran, itu yang dibahas. Allah alim bisawab, saya lebih milih pendapat ulama yang mengatakan kita ini kalau menyentuh mushaf Al-Quran harus dalam kondisi suci. Jangan berhadas. Jangan berhadas kecil, jangan berhadas besar. Nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yamussuhu illa thahir. Jangan kalian sentuh mushaf Al-Quran kecuali kalau posisi kalian, kalau kondisi kalian itu dalam kondisi suci. Itu yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Sebenarnya sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Tinggal yang jadi masalah, mushaf Al-Quran itu apa? Apa yang dinamakan mushaf Al-Quran? Ada yang mushaf Al-Quran itu per juz, ada kan? Yang per juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, sampai juz 30. Ada yang zaman sekarang ini per juz, ada. Ada mushaf Al-Quran itu yang sudah ada terjemahannya, ada. Bahkan ada mushaf Al-Quran itu yang ada tafsir ringkas di situ. Ini masuk kategori Al-Quran apa enggak? Kalau masuk kategori Al-Quran, berarti kita menyentuhnya itu dalam kondisi suci. Sudah wudhu misalkan dan seterusnya. Tapi kalau bukan masuk kategori mushaf Al-Quran, maka boleh kita menyentuhnya itu dalam kondisi tidak suci, dalam kondisi berhadas maksudnya itu. Ulama memberikan kaidah, memberikan rumusnya. Dilihat mana yang paling banyak. Yang paling banyak ayat Al-Qurannya atau bukan ayat Al-Qurannya. Kayak ini misalkan, ini buku nih sebenarnya, ayat Al-Quran ada. Setiap lembar ada ayat Al-Quran. Cuma yang paling banyak ini tafsirnya. Maka ini bukan dikatakan mushaf Al-Quran. Yang paling banyak adalah tafsirnya, ini dinamakan dengan tafsir Al-Quran. Kalau kita dalam kondisi berhadas, maka boleh langsung menyentuhnya, nggak masalah. Karena paling banyak adalah tafsir Al-Quran. Atau dilihat, mana yang paling banyak antara ayat Al-Qurannya ataukah terjemahannya. Kalau terjemahan yang paling banyak dibandingkan dengan ayat Al-Qurannya, maka ini dinamakan terjemahan ayat Al-Quran, bukan mushaf Al-Quran. Sehingga kata ulama, nyentuhnya itu nggak masalah kalau dalam kondisi berhadas. Itu yang dijelaskan sama ulama, dilihat mana yang paling banyak. Begitu juga kalau ada lembaran per juz misalkan, itu bisa dikatakan mushaf Al-Quran kalau isinya yang paling banyak adalah ayat Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, di dalam mushaf Al-Quran ini terdapat isi. Dan ini adalah kitab-kitab yang lurus dan benar. Ini di ayat ketiga. Kata Ibnu Jarir atau Bari mengatakan, lembaran-lembaran yang disucikan ada kitab-kitab Allah yang lurus, adil, tidak ada kesalahan di dalamnya karena ia berasal dari sisi Allah. Kitab yang benar tidak ada sama sekali kesalahan. Kalau kita perhatikan kitab-kitab yang terdahulu sebelum kitab Al-Quran, banyak terjadi revisi. Dulu misalkan ngomongnya sapi, tiba-tiba berubah jadi onta misalkan seperti itu. Tapi kalau Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun. Satu kata pun nggak ada. Nah inilah karena Al-Quran itu wa innallahu lahafizun, kata Allah Ta'ala, kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Dijaga sama Allah Ta'ala. Pernah kejadian Al-Quran dicampur dengan kitab yang lain tengah-tengahnya misalkan untuk mengecoh, ketahuan karena memang dijaga. Yang jaga langsung itu Allah. Kalau Allah yang jaga, nggak
tidak akan ada perubahan, tidak akan ada penambahan, tetap seperti bentuk asalnya. Beda sama kitab-kitab yang dulu. Kitab-kitab yang terdahulu banyak sekali yang mereka ganti, bahkan Allah singgung di dalam surat Al-Baqarah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bacakan. Ini ayat ketiga. Ayat keempat kita bacakan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka tuh terpecah belah. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat keempat ini. Terutama ketika telah datang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Terutama ketika telah datang Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam kitab mereka. Sudah dijelaskan dan mereka tahu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tinggal masalahnya sekali lagi. Sebabnya bermacam-macam kenapa mereka itu tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ini contoh misalkan Yahudi ya. Mereka sudah tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Tinggal masalah kita ini umat terdepan, umat maju. Biasanya banyak nabi itu dari kalangan kita. Biasanya itu ya, dari kalangan kita. Nabi Yusuf itu kan dari Bani Israel kata mereka. Nabi yang lainnya banyak itu dari Bani Israel. Kok tiba-tiba ini nabi yang terakhir, nabi penutup, nabi yang paling mulia, bukan dari kalangan kita. Itu salah satu penyebabnya. Dan mereka ini Bapak sekalian sama seperti Islam. Seperti Islam. Banyak yang bersekte-sekte. Banyak sekte-sekte ya. Ini yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Innal yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqatan. Wa innan nasara ikhtalafu ala isnataini wa sab'ina firqatan. Wa sataftariku hadhihi ummatu ala salasin wa sab'ina firqatan. Kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qal man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi. Rasul telah menjelaskan sebenarnya kata Rasul alaihi wasallam tadi kan Allah mengatakan di ayat keempat ahli kitab itu berpecah belah. Jadi bermacam-macam agama mereka ini sekte-sekte mereka di antaranya. Nabi menjelaskan orang Yahudi itu terpecah belah atau menjadi berubah menjadi 71 kelompok, 71 sekte, 71 kelompok. Tapi kalau orang Nasrani itu mencapai 72 kelompok. Nah, 72 golongan. Golongan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan umatku ini kata Rasul SAW akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu kata Nabi SAW. Jadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nanti kita sampaikan apa maksudnya ini. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat nanya, Nabi,
Siapa berarti yang satu golongan itu yang tidak diancam masuk neraka? Wa man hum ya Rasulullah? Qal man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Nah, yang satu golongan umat Islam ini terpecah belah jadi 73 golongan. Ada satu golongan yang tidak diancam masuk neraka, sisanya diancam masuk neraka. Siapa satu golongan itu wahai Rasulullah SAW? Mereka itu yang mengikuti petunjukku dan petunjuk sahabatku. Itu kata Rasulullah SAW yang satu golongan tadi. Artinya umat Islam ini ada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah berarti orang 72 itu kafir semua Pak Ustadz? Enggak. Bukan maksudnya 72 golongan umat Islam itu kafir semua. Enggak bisa kita pahami kayak gitu. Dia masih muslim dia. Cuma ya itu tadi ada penyimpangan. Kita tahu di agama Islam ini banyak penyimpangan. Ada agama yang nyembah apa? Agama Islam misalkan banyak melakukan kesyirikan, mode muslim yang kayak gini itu diancam dengan neraka. Bukan berarti maksudnya itu dia dikatakan kafir, enggak. Semua orang yang maksiat, semua muslim yang maksiat itu ancamannya memang neraka ancamannya. Kalau dosa itu memang dosa besar ya, ancaman memang neraka. Tapi apa kita katakan dia keluar dari agama Islam? Enggak. Contoh misalkan pencuri. Pencuri kan diancam dengan neraka, itu aja dah. Pencuri yang meninggalkan sholat diancam dengan neraka. Yang meninggalkan zakat diancam dengan neraka. Begal itu kalau kita tanya, sepakat semuanya. Ini kira-kira begal ini kemungkinan masuk surga atau neraka? Kemungkinan. Cuma hak itu hak Allah Ta'ala. Masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Kemungkinan misalkan jadi ya. Kecuali kalau dia ada amal soleh yang lain atau Allah ampuni misalkan. Kalau kita ditanya kayak gitu, apakah kita mengatakan dia masuk neraka? Berarti dia kafir? Enggak. Cuma diancam masuk neraka, ini perbuatan enggak benar. Ini akidah enggak benar. Banyak akidah-akidah yang menyimpang dari agama Islam. Nah itu golongan-golongan seperti itu. Walaupun dia masih muslim. Seperti itu ya. Yang benar kata Rasul SAW mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu yang disampaikan oleh Rasul SAW. Beralih ke ayat yang kelima. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa awa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Nah, ayat kelima. Ada 8 ayat ya. Padahal mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Artinya manusia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ikhlas beribadah kepadanya. Seperti itu. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat yang kelima. Kalau kita perhatikan Bapak-bapak sekalian, ada yang cukup unik di situ. Di situ Allah Ta'ala mengatakan kalian diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Perintahnya untuk beribadah pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, dan kalian itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa dua ibadah ini kok disebut? Padahal kan masuk kategori ibadah itu. Kalian diperintahkan untuk ibadah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan menunaikan sholat dan membayar zakat. Kan ini udah masuk kategori ibadah, tapi kok masih disebut lagi sholat sama zakat misalkan. Ini kata ulama menunjukkan bahwasanya ya, ibadah ini mempunyai keistimewaan. Sampai-sampai disebut khusus. Sholat disebut lagi, padahal masuk kategori ibadah, tapi disebut khusus oleh Allah Ta'ala. Begitu juga zakat. Kalau kita perhatikan banyak sekali ayat ini yang sholat itu bergandeng sama zakat. Waqimus sholat wa atuz zakat dan seterusnya. Berarti ada hubungannya antara sholat sama zakat. Nanti insya Allah kita sampaikan penjelasan ulama seperti apa ya. Allah alim shawab. Sekaligus ayat kelima ini kata ulama, wa fi hadza dalilun ala wujubin niyyah fil ibadat fa inal ikhlasa min amalil qalbi wa huwa an yurada bihi wajhullah la ghairah.
Sekaligus juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 22 halaman 413 menafsirkan ayat ini. Ini jadi dalil juga ini. Ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah menjadi dalil wajib kita ini berniat untuk beribadah.